Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya yaitu Rahma Ratunisa dengan NIM 23110710022. Saya Farhan Aulia dengan NIM 2311073004. Dengan saya Habib Reza dengan NIM 2311072013. Baiklah, saya langsung saja kita akan ke materi. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi, komponen paradigma regulasi, pasar, dan layanan di bisnis telekomunikasi. Apa sih yang melatar belakangi perubahan paradigma telekomunikasi? Yaitu industri telekomunikasi telah mengalami perubahan besar akibat digitalisasi global. Namun, perkembangan internet, smartphone, cloud AI, dan IoT telah mengubahnya menjadi ekosistem digital yang kompleks dengan banyak pemangku kepentingan. Jadi, paradigma bisnis lama yang bergantung pada infrastruktur fisik kini beralih ke ekonomi digital berbasis data dan platform. Nah, perubahan ini membuka peluang bagi operator baru seperti OTT dan startup teknologi. Selain itu, konvergensi teknologi juga menghapus batas antara sektor telekomunikasi, media, dan teknologi sehingga menuntut strategi dan regulasi yang lebih adaptif. Jadi konsep paradigma bisnis, paradigma sendiri itu merujuk pada kerangka konseptual yang mendasari cara perusahaan untuk menjalankan operasional, menciptakan nilai, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Nah, menurut TEC 2010, itu mendefinisikan paradigma bisnis sebagai sistem yang terintegrasi, yang cukup bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dalam ekosistem yang dinamis. Nah, ada beberapa elemen modal bisnis. Menurut Baden-Fuller dan Haefliger, tahun 2013 itu mengidentifikasikan bahwa ada 4 elemen kunci dalam paradigma bisnis. Yang pertama itu adalah proposisi nilai pelanggan, yang kedua ada formula keuntungan, yang ketiga ada sumber daya utama, serta proses utama. Nah, dalam telekomunikasi, keempat elemen ini telah mengalami masih signifikan seiring dengan digitalisasi industri. Sejarah bisnis telekomunikasi ada 4 fase. Yang pertama itu pada tahun 1876 sampai 1980 itu merupakan era monopoli alamiah yang di mana telekomunikasi ini dikelola oleh suatu operator pemerintahan karena biaya infrastrukturnya itu terlalu tinggi. Nah, industri dianggap sebagai utilitas publik dengan regulasi ketat dan minim persaingan. Pada fase yang kedua, itu pada tahun 1980, tahun 2000 sampai 2000, itu merupakan deregulasi dan liberalisasi. Nah, itu dimulai pada divestasi AT dan T tahun 1984, di mana negara-negara ini mulai membuka persaingan, memprivatisasi operator, dan memisahkan fungsi regulator dari operatornya. Nah, fase yang ketiga itu dari tahun 2000 sampai 2010 yang disebut dengan revolusi internet dan seluler. Yang keempat itu fase transformasi digital pada tahun 2010 sampai 2025 ini sampai sekarang. Nah, munculnya layanan OTT, cloud AI, dan IoT. Nah, industri menjadi ekosistem digital yang kompleks dengan batas sektor yang semakin kabur dan banyak pemain baru. Nah, teori perubahan paradigma
menurut beberapa para ahli itu, yang pertama itu disrupsi inovatif menurut Christensen 1997. Yang dimana teknologi baru yang awalnya rendah kualitas dapat mengganti teknologi lama melalui peningkatan kinerja dan efisiensi biaya. Nah, contohnya saja itu VoIP yang akhirnya menggeser layanan suara menjadi PSTN. Nah, yang kedua itu teori perubahan institusional menurut North 1990, Scott 2014, yang dimana perubahan industri yang dipengaruhi oleh regulasi, norma bisnis, dan pola pikir konsumen. Ketiga pilar kelembagaan yaitu regulatif, normatif, dan kognitif saling berinteraksi dalam mendorong transformasi sektor telekomunikasi. Selanjutnya yaitu network effect dan platform ekonomis. Yang dimana nilai industri telekomunikasi ditemukan oleh ukuran jaringan dan ekosistem platform. Model bisnis bergeser dari rantai nilai tradisional ke model berbasis jaringan dan platformnya itu digital. Yang keempat itu teori transformasi digital menurut Vial 2019, di mana digitalisasi mengubah model bisnis, proses operasional, dan pengalaman pelanggan. Jadi transformasi tidak hanya teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan restrukturisasi internal. Selanjutnya kepada Habib. Mohon suaranya diaktifkan, Habib. Selanjutnya ialah perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Yang pertama ialah paradigma regulasi. Inti paradigmanya ialah regulasi telekomunikasi bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Yang mana pada awalnya telekomunikasi dianggap public utility sehingga pemerintah mengontrol penuh jaringan dan layanan. Yang kedua, masuknya era deregulasi, yang dimana pemerintah mulai membuka kompetisi, memberi lisensi baru, dan memisahkan regulator dan operator agar lebih transparan. Yang ketiga, di era digital, regulasi semakin kompleks karena harus mengatur OTT, keamanan data, spektrum, broadband, dan isu privasi. Makna pada paradigma ini ialah regulasi tidak bisa lagi kaku, harus harus adaptif, mengikuti inovasi digital dan pola konsumsi masyarakat. Next. Yang kedua ialah paradigma pasar. Yang dimana konsep utama ialah perubahan industri dipengaruhi oleh tiga pilar kelembagaan. Lembaga yang pertama ialah lembaga regulatif, yang dimana lembaga yang aturan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, normatif, standar dan praktik bisnis industri. Yang ketiga, budaya kognitif, pola pikir dan perilaku konsumen. Dampak pada telekomunikasi ialah deregulasi, liberalisasi, penggeseran preferensi konsumen, dan munculnya model bisnis baru. Yaitu makna bagi industri, transformasi terjadi karena interaksi antara kebijakan, pasar, dan perilaku pengguna. Next. Yang ketiga ialah paradigma layanan. Yang mana jenis layanan telekomunikasi terus berkembang dari layanan dasar menuju layanan digital bernilai tinggi. Penjelasannya ialah awalnya hanya layanan suara dan SMS yang mendominasi pendapatan. Yang kedua, dengan internet dan mobile broadband, layanan data menjadi kebutuhan utama pengguna. Yang ketiga, saat ini layanan berkembang menjadi digital service seperti cloud, fintech, video streaming, IoT, dan layanan enterprise. Yaitu yang maknanya layanan telekomunikasi kini berfokus pada solusi digital yang memberi pengalaman lebih luas, bukan sekadar komunikasi. Next.
Next. Udah. Yang ketiga, paradigma teknologi. Paradigma teknologi ialah pendorong utama perubahan struktur, layanan, dan model bisnis telekomunikasi, yang dimana internet dan broadband membuat perubahan besar dari layanan voice ke data. Yang kedua, smartphone memicu ledakan aplikasi digital. Yang ketiga, teknologi seperti AI, 5G, IoT, cloud, dan edge membuka peluang baru untuk layanan cerdas, otomatisasi, dan konektivitas masif. Yang dimana berguna sebagai operator harus selalu mengadopsi teknologi terkini untuk mempertahankan daya saing dan menciptakan layanan inovatif. Selanjutnya ialah paradigma model bisnis, yang dimana paradigma ini regulasi telekomunikasi bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Penjelasannya, pada awalnya telekomunikasi dianggap public utility sehingga pemerintah mengontrol penuh jaringan dan layanan. Yang kedua, masuk era deregulasi. Pemerintah mulai membuka kompetisi, memberi lisensi baru, dan memisahkan regulator dari operator agar lebih transparan. Yang ketiga, di era digital, regulasi semakin kompleks karena harus mengatur OTT, keamanan data, spektrum broadband, dan isu privasi. Yang dimana maknanya, regulasi tidak bisa lagi kaku, harus adaptif mengikuti inovasi digital dan pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya, paradigma konsumen. Ialah model bisnis bergeser dari pendapatan berbasis jaringan menuju pendapatan berbasis platform dan ekosistem digital. Yang dimana dahulunya operator mengandalkan pendapatan dari telepon dan SMS atau ARPU tinggi. Setelah internet tumbuh, pendapatan bergeser ke layanan data. Kini operator mengembangkan ekosistem digital seperti cloud service, IoT platform, smart city, fintech, entertainment, dan kolaborasi B2B. Maknanya keuntungan terbesar berada pada pengembangan platform dan layanan digital, bukan hanya menjual koneksi internet. Selanjutnya kepada Farhan. Baik, selanjutnya dampak perubahan paradigma. Dampak terhadap operator, satu, penurunan pendapatan layanan tradisional, yaitu layanan voice dan SMS tergeser oleh OTT, WhatsApp, Zoom, Messenger. Nah, poin keduanya, revenue operator bergeser dari voice elektrik ke data setrik dengan ARPU lebih rendah. Yang kedua, beban investasi yang semakin besar, harus membangun dan memodernisasi jaringan 4G dan 5G cloud native. Infrastruktur core berubah menuju virtualisasi SDN atau NFV yang membutuhkan kapital dan skill baru. Yang ketiga, pergeseran peran operator, yaitu tidak lagi sekedar penyediaan jaringan, tetapi harus menjadi digital service provider. Selanjutnya, operator mulai masuk layanan IoT, cloud, enterprise, 5G, computing, dan layanan data analitik. Yang keempat, kompetisi tidak seimbang dengan OTT. OTT tidak menanggung biaya lisensi, spektrum, dan infrastruktur sehingga lebih efisien. Nilai ekonomi banyak bergeser ke aplikasi dan konten, bukan ke jaringan. Next. Dampak terhadap konsumen. Yang pertama, harga layanan semakin murah, yaitu kompetisi dan efisiensi teknologi menurun, tarif data, voice, dan broadband. Yang kedua, ragam layanan digital semakin luas,
yaitu layanan streaming, cloud, stroke, fintech, dan e-commerce, mobile banking, IoT rumah. Yang ketiga, tantangan kesenjangan digital, yaitu akses broadband dan kualitas jaringan tidak merata antar wilayah. Yang keempat, meningkatnya isu privasi dan keamanan data, yaitu konsumen semakin sadar bahwa data mereka dianalisis oleh operator dan OTT. Next. Dampak terhadap pemerintah. Yang pertama, kebutuhan regulasi baru yang adaptif, yaitu regulasi lama PSTN, voice tarif, tidak lagi relevan di era digital. Yang kedua, pengaturan platform digital dan arus data, yaitu tantangan baru seperti dominasi platform global, penyalahgunaan data, dan lintas batas data. Yang ketiga, penguatan keamanan cyber nasional, yaitu infrastruktur telekomunikasi menjadi target serangan. Ya, selanjutnya dibutuhkan standar keamanan CRT nasional dan kerjasama internasional. Next. Dampak terhadap ekosistem pemerintah. Yang pertama, dominasi OET dan value chain digital. OET memperoleh porsi nilai terbesar dalam aplikasi iklan digital dan konten. Yang kedua, peluangan startup dan investor baru, yaitu cloud API dan virtualisasi memungkinkan startup masuk ke layanan digital tanpa investasi tinggi. Yang ketiga, transformasi model vendor jaringan, yaitu vendor perangkat Huawei, Nokia, Ericsson beralih ke software defined solution. Yang keempat, terjadinya konvergensi industri, yaitu telekomunikasi, media, dan IT menjadi satu ekosistem TMT. Kolaborasi lintas sektor meningkat, misal telco plus fintech, telco plus media streaming. Next. Analisis dampak perubahan paradigma. Next. Tantangan regulasi. Yang pertama, fragmentasi aturan, yaitu regulasi telekomunikasi, penyiaran, dan TI masih terpisah pada layanan sudah terkonvergensi. Dan lembaga regulasi sering bekerja dalam silo sehingga kebijakan tidak selaras. Reformasi struktur regulasi sulit karena faktor politik dan birokrasi. Yang kedua, tantangan lintas negara, yaitu layanan digital dapat beroperasi dari mana saja sehingga regulasi kesulitan mengawasi OTT global. Perbedaan aturan privasi dan data GDPR, CCPA, dan lain-lain menimbulkan beban kepatuhan. Dan harmonisasi regulasi internasional sulit dilakukan meski sangat dibutuhkan. Poin yang ketiga yaitu kesenjangan kecepatan teknologi versus regulasi. Yang pertama, teknologi perkembangan dalam hitungan bulan, sementara regulasi memakan waktu bertahun-tahun. Dan saat aturan baru diterapkan, teknologi sudah berubah atau tidak relevan lagi. Selanjutnya, regulator perlu berdekatan lebih agil untuk menyesuaikan pace inovasi digital. Next. Tantangan persaingan. Yang pertama, OTT versus operator. OTT, penawaran layanan komunikasi tanpa lisensi, tanpa beban investasi jaringan, yaitu asimetri regulasi membuat kompetisi tidak seimbang dan mengaruhi pendapatan operator. Operator menanggung biaya spektrum dan infrastruktur, sedangkan OTT tidak. Yang kedua, konsentrasi pasar, yaitu efek jaringan membuat pasar digital dikuasai beberapa platform besar, yaitu Google, Meta, Amazon. Selanjutnya, dominasi platform menghambat inovasi dan membatasi ruang kompetisi bagi pemain kecil. Dan kekhawatiran meningkat terkait kekuatan pasar dan monopoli digital. Yang ketiga, spektrum dan
investasi 5G, yaitu spektrum mahal dan terbatas sering hanya mampu beli operator besar. 5G membutuhkan investasi yang sangat tinggi dengan model revenue belum pasti. Risiko tinggi karena demand aplikasi 5G advanced masih dalam tahap awal. Next. Tantangan inovasi layanan. Yang pertama, sistem legacy, yaitu jaringan dan sistem lama sulit diganti dan memakan biaya besar. Poin yang kedua, integrasi layanan digital baru terhadap kualitas yang membuat berjalan lambat dan tidak dan kedua, skill digital, berdaya telekomunikasi tradisional kurang kompetensi di AI, cloud, software, dan data analitik. Latihan ulang mahal dan perekrutan talenta digital bersaing dengan big tech. Senjangan skill menghambat kecepatan transformasi digital operator. Ketiga, keamanan cyber, IoT, cloud, dan mobile aplikasi membuka lebih banyak vektor serangan. Serangan semakin kompleks, operator harus menjaga keamanan tanpa mengorbankan performa layanan. Next. Peluang masa depan. Industri telekomunikasi memiliki peluang besar melalui pengembangan platform digital, pemanfaatan data analitik, serta ekspansi ke smart city dan IoT. Operator dapat meningkatkan nilai bisnis dengan menyediakan cloud dan computing untuk kebutuhan latensi rendah, terutama bagi sektor industri transformasi menuju industri 4.0 dan 5G advanced membuka pasar baru seperti pabrik pintar, robotika, dan jaringan privat, menjadikan operator tidak hanya sebagai penyedia jaringan, tetapi menyediakan solusi digital menyeluruh. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan presentasi di hari ini yaitu industri telekomunikasi mengalami perubahan besar dari sistem monopoli menuju ekosistem digital yang kompetitif. Regulasi menjadi lebih terbuka, pasar dikuasai model platform, layanan beralih dari suara ke data, dan aplikasi digital. Sementara teknologi berkembang cepat melalui internet, cloud, dan AI. Pergeseran ini menuntut operator beradaptasi melalui inovasi layanan dan model bisnis baru, sekaligus memberikan konsumen akses layanan yang lebih murah, cepat, dan beragam. Mungkin untuk sesi tanya-jawab bisa ditanyakan di kolom komentar nantinya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.